semuanya? Amin. Dan saya katakan amin. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat setiap kesempatan yang sudah Bapak berikan dalam setiap kehidupan kami. Bapak bersyukur memiliki Tuhan Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik, di mana tangan-Mu yang penuh kasih senantiasa mengendangkan buat kami, menopang kami, memapang kami, dan memberikan setiap jalan keluar dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Taruhlah pujian penyembahan itu dalam diri kami, sehingga setiap apapun yang kami pujikan dan kami nyanyikan, semuanya itu untuk persembahan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, yang menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita merindukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, Dia akan hadir dalam setiap kehidupan kita, memberikan keteduhan dan mengalirkan aliran-aliran kehidupan itu dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jesus. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Mari bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau, rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku. Haleluya. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus.
kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, memulihkan kami dan menjamah kami. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu bersama-sama dengan kami. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Yang menjadi kerinduan Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. lebih lagi katakan Mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. pulihkan kami Tuhan. Pulihkanku, Pulihkan kami Tuhan. pulihkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia mengorbankan seluruh hidupnya buat saya dan Bapak Ibu. Dia tidak hanya mati, dan Dia bangkit ke surga. Dia tidak hanya bangkit, tetapi Dia memberikan Roh Kudus penolong itu buat kehidupan saya dan Bapak Ibu, saudara. Amin. Kita menaikkan pujian, anggur baru tercurah di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa, Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. minyak baru, Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, Urapannya, urapannya haleluya. yang ajaib, Amin. memulihkan umatnya. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, Pembebasan tiba. saat pembebasan tiba.
Tuhan yang mengetahui setiap hati kita yang paling dalam. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Mari hari ini kita membawa hidup kita, apapun yang kita hadapi, persoalan, pergumulan, kita percaya bahwa Tuhan jauh mengetahui hal itu. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Bapak, Ibu, dan juga saya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Terima kasih Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Amin, Jesus. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Jesus. Begitu pun jiwaku, Tuhan hanya Engkau pribadi yang mengenal. Haleluya. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Haleluya, Jesus. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, Jesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk kami tinggal dalam dekapan kasih. Karena kami sadar hanya kasih-Mu yang sempurna. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Kasih-Mu tidak terbatas. Itu nyata
melalui peristiwa Jumat Agung. Betapa Engkau begitu mengasihi kami, sampai Engkau mengorbankan hidupmu sendiri bagi kami. Terima kasih untuk pengorbananmu, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kami hidup dalam kasih, sehingga kasih itu begitu menguasai kami. Selanjutnya kami boleh menjadi penyalur daripada kasih setia Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan mendengar kebenaran, biarlah kebenaran-Mu memerdekakan kami. Kebenaran-Mu mengubah cara kami berpikir, supaya kami boleh berpikir sebagaimana pikiran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Luar biasa ya. Saya percaya setelah kita merayakan Paskah, semangat kita untuk mengiring Tuhan semakin berapi-api. Saya berharap Paskah bukan hanya sekedar peristiwa yang kita rayakan, yang kita peringati setiap tahun. Kita mungkin hari-hari ini masih merasakan nuansa Paskah. Kita kadang-kala masih suka menangis mengingat begitu besar kasih Tuhan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, tahukah kita bahwa sesungguhnya setiap kali kita beribadah hari Minggu itu kita sedang merayakan kebangkitan Tuhan. Bukan hanya di momen Paskah, Jumat Agung yang pemerintah sudah mengakui dengan tanggal merah kalender kita. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus ya memang merah karena hari Minggu. Cuma tidak ada keterangan apa-apa di hari itu. Betul? Hari Minggu Paskah kemarin tanggal berapa? Tanggal 4 kan? Coba cek nanti di rumah kalendernya. Tidak ada keterangan apa-apa. Padahal justru kebangkitan Tuhan ini yang membuat kita jadi bangga. Kebangkitan Kristus ini yang menunjukkan bahwa Dia tidak sama dengan tokoh-tokoh yang lain. Kalau tokoh-tokoh yang lain mengalami kematian, ya sebagai manusia. Tapi Kristus mati dan Dia bangkit. Nah, itulah yang membuat iman kepercayaan kita tidak menjadi sia-sia. Kita tidak berharap kepada Tuhan yang mati, tapi kita berharap kepada Tuhan yang hidup. Amin. Dia yang sudah bangkit. Dan saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus disalibkan, murid-muridnya tergoncang. Karena sebelumnya ya, sebagai bangsa yang dijajah ya, pada waktu itu orang Israel, waktu Tuhan Yesus hadir di muka bumi ini, kondisinya orang Israel dijajah Romawi. Sebagai bangsa terjajah, pasti ada satu kerinduan, ada satu harapan. Suatu saat kami akan bebas. Suatu saat kami akan lepas dari setiap belenggu penjajahan ini. Sama seperti bangsa kita, kalau kita tanya sama oma opa kita, kakek nenek kita, mereka akan cerita panjang lebar betapa menderitanya hidup dalam penjajahan, betapa mereka merindukan kemerdekaan itu. Itu sama kondisinya dengan bangsa Israel pada zaman Tuhan Yesus. Mereka mengharapkan tokoh pembebas, dan memang itu di dalam kitab Taurat, di dalam kitab para nabi sudah dinubuatkan nanti akan datang pembebas. Tapi mereka menganggapnya pembebas dalam kondisi membebaskan mereka dari penjajahan secara jasmani. Padahal maksudnya pembebas bukan dalam konteks jasmani, bukan dalam konteks politik penjajahan, tapi lebih ke arah hal yang rohani, dari penjajahan dosa. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus hadir berinteraksi dengan masyarakat, dan ketika Tuhan Yesus mulai melakukan pelayanan, kita tahu di dalam kitab Injil begitu banyak mujizat yang Tuhan Yesus nyatakan. Bahkan kesaksian mereka sendiri, mereka berkata yang seperti ini belum pernah kita lihat. Ya kan? Ada ayat yang begitu. Yang seperti ini belum pernah kita lihat.
itu menimbulkan, membangkitkan satu secercah harapan. Wah, ini jangan-jangan, ini nih pembebasan dinubuatin nabi-nabi dulu. Yes, luar biasa. Akan ketika Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati, ya, ketika Tuhan Yesus menghardik badai, ya. Saya percaya saudara-saudara kita di NTT waktu kena badai itu mungkin ada di antara mereka yang berpikir, coba Tuhan Yesus ada di sini itu dihardik badai itu jadi tenang. Ketika Tuhan Yesus mulai menyatakan mujizat-mujizatnya, pengajaran-pengajarannya yang berbeda dengan ahli-ahli Taurat, karena Tuhan Yesus mengajar dengan kuasa yang luar biasa, muncul satu pengharapan, ini Mesias. Tapi tiba-tiba pengharapan itu runtuh ketika Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus diadili, dijatuhi hukuman, sampai akhirnya mati di kayu salib. Murid-murid cukup tergoncang. Kita tahu cerita di Alkitab, salah satunya adalah Petrus. Petrus beberapa saat sebelum Tuhan Yesus disalib terlibat perbincangan, ngobrol dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, ngetes lah istilahnya begitu kan. Menurut orang itu aku ini siapa sih? Ya, ini kalau bahasa sekarangnya jajak pendapat begitu ya. Tuhan Yesus mau bikin survei. Zaman itu belum ada Google Form, jadi nggak bisa pakai ini. Jadi Tuhan Yesus tanya langsung sama murid-muridnya. Kamu dengar nggak orang-orang itu anggap aku siapa? Itu pertanyaan Tuhan Yesus. Lalu mereka bilang, kok Elia, kok Musa, begini, ini tuh. Oh Nabi dan lain sebagainya. Kemudian Tuhan Yesus tanya lagi. Lalu menurut kamu, aku ini siapa? Itu kan kata orang, ya kan? Kata orang. Tapi menurut kamu, aku ini siapa? Spontan, murid yang begitu bersemangat, ya, begitu berapi-api, Simon Petrus jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu pengakuan yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus memberikan apresiasi. Simon, itu bukan kamu yang mengatakan, tapi Tuhan, Roh Kudus yang mengatakan, Roh Allah yang mengatakan hal ini. Dia katakan, Tuhan Yesus di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaat. Tetapi tidak begitu lama, tidak dalam hitungan bulan atau tahun, dalam hitungan hari saja, Simon Petrus yang begitu antusias mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, tiba-tiba tergoncang imannya, saudara. Ketika lo lihat Tuhan Yesus ditangkap, ya kok diam aja Tuhan Yesus, ya kok cemen banget, kok dia nggak ngapa-ngapain, ngelawan enggak. Ditangkap, diadili oleh Pilatus. Diadili pun Tuhan Yesus juga membela diri. Simon Petrus mengikuti, dan murid-murid teman-temannya yang lain mengikuti. Sampai ada satu kisah yang terkenal, seorang budak itu bukan anak, ya, seorang pembantu ya istilahnya. Pembantu dari besar tanya, kamu kan sama-sama orang itu, kamu kan temennya, begitu. Simon Petrus nyangkal, enggak, saya nggak kenal dia, saya nggak kenal. Saudara dikasih Tuhan. Coba bandingkan pengakuan Petrus sebelumnya, beberapa hari sebelumnya. Engkau adalah Mesias, anak Allah itu. Tapi dia bilang aku tak. Ini menunjukkan benar-benar ada goncangan yang luar biasa. Kejadian menjelang kematian Yesus di atas kayu salib menggoncang iman murid. Mungkin murid-murid berpikir, nanti biasanya kalau tokoh itu menangnya belakangan, kan? Nanti belakangan dia hebat, dia tunggu, sambil diperhatikan terus. Ternyata sampai hukuman dijatuhkan, Yesus disalib. Yesus nggak bikin apa-apa. Kira-kira kalau saudara ada dalam posisi itu apa ya yang saudara alami? Jelas kecewa. Ya, yang diharap-harap jadi pahlawan kok cemen banget, dia nggak ngapa-ngapain. Ya, dia ditelanjang, ya dia aduh. Setelah Tuhan Yesus mati, mereka diliputi kegalauan yang luar biasa. Mereka nggak tahu mau buat apa.
Akhirnya kita memberi kesaksian sebagian mereka balik lagi ke profesinya yang dulu. Hari yang ketiga setelah kematian Kristus, mari kita baca di dalam Matius 28 ayat 1 sampai ayat 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Nah, saya perlu kasih penjelasan di sini. Ya. Hari Sabat dalam budaya Israel itu bukan hari minggunya kita. Tapi kalau dibandingkan dengan zaman kita sekarang, hari Sabat itu hari Sabtu. Kita zaman modern menghitung hari berdasarkan kalender Yunani. Hari pertama itu hari Senin, ya kan? Kalau kita hari Senin. Tapi kalendernya Israel hari pertama itu hari Minggu. Itu bukan hari Minggu. Kenapa? Karena ada istilah weekend, ya kan? Weekend itu akhir minggu. Hari apa akhir minggu? Jumat, Sabtu Minggu, atau Sabtu Minggu weekend, ya kan? Oh, ini weekend. Ada istilah long weekend. Kalau Jumatnya libur berarti long weekend. Weekendnya panjang, akhir minggunya panjang, liburnya panjang. Tapi konteks budaya orang Israel, hari pertama itu hari Minggu, bukan hari Senin. Jadi jangan kita keliru. Oh, ini kan pada hari pertama minggu itu berarti kebangkitan Tuhan Yesus itu hari Senin. Ada, saya ketemu orang yang begitu. Karena gagal paham. Ya. Hari pertama yang dimaksud adalah hari Minggu. Jadi ibadah Kristen hari Minggu sebetulnya esensinya adalah memperingati kebangkitan Kristus. Bukan kenapa ibadah Kristen hari Minggu. Ya, orang Kristen itu ambil gampangnya, Minggu kan libur, nggak kerja, jadi ibadah. Kalau yang lain hari Jumat, hari kerja tetap ibadah. Ya, ini yang benar-benar saleh. Kan gitu juga kali. Kita harus mengerti makna sebenarnya kenapa hari Minggu. Bukan karena ini hari libur lalu kita ibadah. Ibadah itu tidak ada urusannya dengan hari libur. Tiap hari harus jadi hari ibadah kita. Amin. Karena kehidupan kita, pekerjaan kita, yaitu sebetulnya ibadah kita. Tapi hari Minggu kita kumpul, itu kita celebration. Kita merayakan. Apa yang kita rayakan? Kebangkitan Kristus. Lanjut. Ya, hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Jadi ada Maria-Maria lain. Rupanya namanya Maria ini nama pasaran. Ya, kayak di Indonesia mungkin apa Udin ya, ada 1000 Udin katanya. Ya, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Maria yang lain itu Maria Salome, Maria apa, Maria pada banyak ya. Menengok kubur itu, ini satu hal yang wajar dalam budaya Israel, mengunjungi kubur. Ya, mereka. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu, ya ini juru kunci makam ya, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati, pucat gitu maksudnya ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin cerita ini sudah terlalu sering kita dengar di minggu-minggu Paskah. Tapi ketika saya membaca ulang-ulang kisah ini, ada satu yang menarik. Ada satu yang menarik. Ketika kondisi murid-murid pada waktu itu, orang-orang percaya pada waktu itu galau, bingung, waduh mati, hilang harapan, putus asa. Kemudian ditambah lagi ada berita, kuburnya kosong, waduh, mereka tambah bingung. Wah, dicuri. Karena konsepnya kubur mereka dengan kubur zaman sekarang beda. Sekarang nggak ada cerita orang jenazah dicuri, itu nggak ada. Ya kan? Karena kita dikubur. Kalau kubur pada waktu itu, saya pernah sampaikan, bukit satu digali, dilubangi, jadi seperti ruangan. Jadi ini bukit batu, ada ruangan masuk, terus ada kayak tempat berbaring dari batu, jenazah diletakkan di situ. Setelah dikafani, setelah itu pintunya ditutup sama batu yang besar. Seperti itu kuburnya Tuhan Yesus. Ketika Maria CS, beberapa Maria ini datang, ada gempa, lalu kebuka, ada malaikat. Malaikat bilang jangan takut. Ada malaikat, ada berita jangan takut. Ini kejadiannya kalau kita tarik ke peristiwa Natal sama, ya kan? Di tengah mereka mengharapkan Mesias, mereka dalam penjajahan, tiba-tiba ada malaikat bilang jangan takut. Di berita pertama dari kebangkitan adalah jangan takut, sama seperti berita pertama dalam kelahiran Kristus, jangan takut. Ternyata dari masa ke masa yang namanya ketakutan itu selalu menjadi ancaman bagi umat manusia. Bahkan sampai hari ini ketakutan itu menjadi masalah sebagian besar umat manusia. Ketika mulai corona, takut. Semua takut. Sekarang pun corona sudah mulai bereda, takut. Aduh, ekonomi gimana? Coronanya udah turun, tapi ekonomi kok terus turun. Takut lagi. Sehingga ada berita yang disampaikan jangan takut. Tapi bukan itu yang saya mau bagikan buat kita. Setelah malaikat itu bilang jangan takut, ya kasih tahu, Yesus dia udah bangkit. Terus dia bilang, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan lihat dia. Gak berapa lama mereka balik dari kubur, sambil bertanda tanya, ada apa lagi ini? Yesus nggak, kuburnya kosong. Ada malaikat bilang Yesus bangkit. Dia bingung. Makanya ada kata yang aneh di situ. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita. Bagaimana sementara takut, sementara sukacita? Pernah nggak saudara takut tapi sukacita? Nah, kalau kita baca ini kan kita bingung. Ini kan kita membingungkan ya. Mereka pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Di satu sisi takut, satu sisi sukacita besar. Ini kadang kalau orang bingung, apa sih maksudnya ini? Takut, sebetulnya kata yang tepat itu bukan takut, tapi kebingungan yang melingkupi mereka. Mereka bingung dengan apa yang mereka hadapi. Satu sisi mereka sukacita, ada pengharapan. Pengharapannya apa? Nanti kamu akan lihat dia di Galilea. Ada titik terang yang tadinya dipikir hilang, gak ketemu lagi sama jenazahnya gurunya. Sekarang ada satu titik terang. Nanti kamu akan lihat dia. Dia udah bangkit, nanti kamu lihat dia pergi ke. Sementara dalam perjalanan pulang, ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Dia bilang, salam bagimu. Mereka mendekati, memeluk, menyembah. Ayat 10 ini diulang lagi pesan malaikat Tuhan, diulang lagi oleh Tuhan Yesus. Karena mereka masih bimbang. Tadi dikatakan dengan bahasa takut dan sukacita itu, Tuhan Yesus bikin penegasan lagi. Ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Ini yang berkunjung hanya para wanita. Maria siapa begitu? Maria Magdalena dan Maria yang lain katanya. Ya.
Pergi kasih tahu saudara-saudara. Siapa maksudnya saudara-saudara? Ya para murid yang lain, para rasul. Para rasul, 12 rasul kurang satu karena Yudas sudah bunuh diri kan. Nah, apa katanya? Pesannya supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Pesannya sama dengan malaikat kan, pergi ke Galilea, di sana kamu akan lihat aku. Yang menarik, kenapa suruh pergi ke Galilea? Mereka ada di mana? Mereka ada di Yerusalem. Kejadian penyaliban di Yerusalem. Berita yang simpang siur itu juga di Yerusalem. Kalau baca selanjutnya, Bapak Ibu akan melihat satu perikop dengan judul dusta Mahkamah Agama. Wah, ini ada berita hoax lagi di sini. Dusta kan hoax, ada berita hoax lagi. Jadi saya membayangkan kondisinya itu, waduh, kacau balau pada waktu itu. Simpang siur, tidak ada kejelasan. Maria ketemu malaikat, dapat pesan, suruh ke Yerusalem. Dalam perjalanan mau kasih tahu murid-murid yang lain, Tuhan Yesus menjumpai mereka. Bilang pesannya Yerusalem, bukan ke Yerusalem, maaf. Suruh ke Galilea. Pertanyaannya, ada apa di Galilea? Galilea itu di mana sih? Galilea itu bukan di Cikarang bagian barat, bukan. Galilea itu sebelah utaranya Yerusalem, kurang lebih 60 km dari kota Yerusalem. Kita harus pahami pada masa itu Yerusalem itu pusat keagamaan Yahudi, kota yang cukup besar. Ya. Di sanalah ada Pontius Pilatus, siapa? Perwakilan dari Romawi. Jadi ini satu kota yang cukup strategis, ya, secara politik maupun secara sistem keagamaan Yahudi. Mereka suruh Galilea. Kalau bahasanya yang gampang, saya suka bilang Tuhan Yesus ngajak ketemuan di Galilea, kan gitu. Tuhan Yesus janjian sama murid-muridnya, yuk ketemuan di Galilea. Nah, yuk kita ketemu di Orange Country gitu ya. Kenapa ke sana? Kenapa ke Galilea? Ini yang menarik. Karena setiap Tuhan Yesus membuat sesuatu itu bukan tanpa makna. Tuhan Yesus selalu memaknai. Ingat perjamuan malam terakhir? Dia angkat roti, dia memaknai. Sebetulnya waktu malam terakhir itu merayakan Paskah Yahudi. Tapi Tuhan Yesus memberi makna baru di situ. Bahwasanya sekarang bukan Paskah Yahudi. Bukan memperingati Israel keluar dari Mesir. Tapi ini adalah satu perjanjian baru. Nah, dimeteraikan oleh darah. Dulu darah domba, sekarang darah anak domba Allah, Kristus sendiri. Berbicara tentang pembebasan orang percaya dari perbudakan dosa. Dulu dari perbudakan Mesir. Tuhan Yesus sering memberikan pemaknaan-pemaknaan baru dari setiap apa yang dia lakukan. Dan kali ini ada Galilea. Coba kita lihat ada apa sih di Galilea. Ternyata dari Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dan seterusnya, ya. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di danau Galilea maksudnya, daerah Zebulun dan Naftali. Ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memerintahkan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ternyata Galilea ini adalah tempat awal Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Tuhan Yesus mulai go public di Galilea. Dia memang dibesarkan di Nazaret, tapi pelayanan pertamanya bukan di Nazaret. Dia pergi menyingkir ke Galilea. Di Galilea ini dikatakan mulai dari saat itu dia memerintahkan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan di Galilea ini ayat 18, Matius 4:18, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Rupanya Galilea bukan hanya daerah atau tempat Tuhan Yesus pertama kali memulai pelayanannya, memulai misinya dalam menyelamatkan manusia, tapi di Galilea juga adalah tempat
tempat Tuhan Yesus pertama kali memanggil murid-murid. Di Galilea, tempat pertama Tuhan Yesus jumpa Simon Petrus. Dan perjumpaan pertama dengan Simon Petrus ini, itu merupakan satu, memiliki makna sejarah, bukan hanya nostalgia. Ada sejarah, ada makna yang cukup kuat. Karena dari perjumpaan Petrus dengan Tuhan Yesus, hidup Petrus berubah dari saat itu. Sebelumnya, Petrus asik dengan jalannya, nelayan, mungkin baunya amis, tidak berpendidikan, gak dianggap orang. Tapi setelah jumpa Tuhan Yesus, diajak untuk menjadi murid, dipilih jadi murid, hidup Petrus alami perubahan. Dulu Petrus nggak pernah tahu mujizat apa. Dulu Petrus berpikir kalau udah gak dapet ikan, ya udah nanti lagi, besok lagi. Memang gak ada ikan, ikannya lagi puasa, lagi sembunyi, lagi lockdown kali ikannya di situ. Tapi ketika ketemu Tuhan Yesus, dia melihat ketika Tuhan Yesus ngomong, tebarkan jalamu, tebarkan jalamu, dapat ikan banyak. Dia lihat mujizat di situ. Hidup Petrus berubah dari titik Galilea itu. Yang luar biasanya, ketika mereka mulai galau, bahkan sampai satu titik Simon Petrus menyangkal Tuhan, Tuhan ajak balik lagi ke Galilea. Tuhan gak ngajak ke kota lain, Tuhan ngajak ke tempat pertama kali dia panggil. Ini ada satu makna yang luar biasa. Tuhan mau mengingatkan akan sejarah apa yang sudah dia lakukan kepada murid-murid. Saya teringat Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, pernah pidato, judulnya keren, judulnya Jas Merah. Ada yang pernah tahu singkatannya apa jas merah? Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi rupanya Tuhan Yesus mengajak murid-murid ke Galilea untuk review kembali, untuk mengingat lagi titik awal ketika mereka jumpa Tuhan, titik awal ketika mereka cinta mula-mula sama Tuhan, titik awal di mana mereka melihat mujizat demi mujizat. Dari Galilea lah itu terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, apa maknanya bagi kita? Barangkali pandemi yang sudah 1 tahun lebih ini membuat kita dalam kondisi yang serba bingung, membuat kita dalam kondisi yang tidak menentu. Karena mungkin setiap harapan kita, cita-cita kita seperti kandas begitu saja. Mungkin kita sudah berdoa, disertai puasa sekalian diet katanya, tapi tidak terjadi apa-apa. Tuhan gak berbuat apa-apa, masih begini-begini aja. Tuh udah masuk 2001 juga. Beberapa orang kecewa, beberapa orang gundah, galau, putus asa. Beberapa orang saya tahu akhirnya meninggalkan Tuhan karena menganggap Tuhan sudah tidak berkuasa. Tapi hari ini biarlah kita belajar. Tuhan Yesus ngajak kita kembali ke Galilea. Yuk balik ke Galilea. Galilea adalah berbicara cinta kita mula-mula sama Tuhan. Berbicara ketika awal Tuhan memanggil kita. Ketika Tuhan menyadarkan kita orang berdosa. Ketika Tuhan menyadarkan ada keselamatan di dalam Kristus, ada pengampunan. Dan di situ kita terima, kita menjadi percaya. Apa yang kita alami pada waktu itu? Sukacita yang besar. Apa yang kita alami pada waktu itu? Ada satu kegairahan. Ada satu kesukaan untuk berdoa, betul gak? Ada kesukaan untuk memuji Tuhan, kesukaan untuk beribadah, kesukaan untuk baca Alkitab. Pertanyaannya, masih ada nggak kesukaan itu hari ini? Masihkah kita suka berdoa? Masihkah kita suka baca Alkitab? Masihkah kita suka menyembah Tuhan? Atau fokus kita sudah beralih kepada masalah demi masalah yang dihadapi berkaitan dengan pandemi? Banyak orang yang fokusnya sudah tidak ke Tuhan, fokusnya kepada apa yang dihadapi hari-hari. Itulah sebabnya dalam momen Paskah Tuhan mengajak kita. Tuhan bikin janji sama kita, ayo ketemuan di Galilea.
Ayo ketemu lagi dengan aku. Ketika cintamu mula-mula kepada, ketika kau pertama kali bertobat, pertama kali kau mengenal Tuhan, engkau tahu kau dipanggil untuk melakukan sesuatu yang besar bersama Tuhan. Saudara dipanggil untuk melakukan yang kudus, bukan yang cemar. Hari ini Tuhan ajak kita kembali ke Galilea. Dan biarlah kita mau memperhatikan ajakan Tuhan. Jangan kita mengabaikan. Karena kalau kita mengabaikan, maka seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat. Wahyu kedua ayat yang keempat. Di sana dikatakan kepada jemaat di Efesus. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi, kalau kita meninggalkan kasih yang semula, kita dicela Tuhan. Kalau kita meninggalkan kasih yang semula, Tuhan berkata kita itu telah jatuh. Dan dikatakan dengan bahasa betapa dalamnya kamu telah jatuh. Artinya, kita mungkin masih ke gereja secara fisik, secara online kita ikut ibadah. Tapi masihkah ada kegairahan dengan Tuhan? Masihkah ada kerinduan yang kuat untuk mencari Tuhan? Sehingga mengalahkan yang lain, mengalahkan hobi kita, mengalahkan urusan bisnis kita. Pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan. Kalau kita sekali itu sudah tidak ada lagi, mohon maaf, firman Tuhan yang berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan nasihat Tuhan bukan berarti kalau kita jatuh kita nggak bisa bangun lagi. Ya, nasihat firman Tuhan bilang apa? Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Bertobatlah artinya berbalik arah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukan lagi Galileamu. Simon Petrus ketika dipanggil Tuhan, waktu dia bereskan jala, apa yang dia lakukan Simon Petrus? Tinggalin itu jala, padahal itu penghasilan utamanya dia, betul gak? Penghasilan utamanya dia tinggalin ikut Yesus. Dia nggak ngerti, Tuhan Yesus bilang, mari ikut aku, kamu akan menjadikan penjala manusia. Tuhan Yesus kalau ngomong kan selalu pakai kiasan-kiasan gitu, masa manusia dijala? Simon Petrus mungkin nggak ngerti, tapi ada satu semangat, ada satu kegairahan. Yes, aku ikut. Nah, biarlah kegairahan itu tetap ada pada kita. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan hari ini, ayo kita balik ke Galilea. Lakukan lagi. Kalau hari-hari ini kita sudah tidak lagi membaca Alkitab, kita lakukan lagi baca Alkitab. Saya mulai dari anak-anak muda kemarin dalam ibadah muda. Saya bilang, ayo mau nggak? Saya tantang anak muda, ayo mau nggak bikin komitmen 1 hari 1 pasal lagi. 2 hari 1 pasal. Jangan pikir 1 pasal panjang, ada 1 pasal pendek. Mazmur 117 itu cuma 2 ayat. Saudara yang dikasih Tuhan, ini waktunya untuk kita kembali mengarahkan fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah-masalah yang terjadi, bukan kepada masalah-masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Karena ketahuilah, masalah tidak akan pernah ada habis selama kita hidup. Tapi kita harus juga ingat, pertolongan dan kasih setia Tuhan juga tidak berkesudahan dalam hidup. Belum itu mari fokus kepada kasih setia Tuhan, supaya kita tidak menjadi takut, tapi kita bersuka cita. Kita menjadi orang-orang yang antusias menghadapi hidup. Kita menjadi orang-orang yang optimis menghadapi hidup. Karena apa? Kita tidak sendiri, kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengajak, yuk flashback dia, bukan untuk menoleh ke belakang, tapi menjadikan apa yang di masa lalu itu tidak lalu begitu saja. Kita mula-mula semangat kita, kegairahan kita itu Tuhan, ayo kita pertahankan sampai pada saatnya Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Disitulah kita akan menemukan yang namanya kebahagiaan sejati. Saya suka katakan dunia ini gak ada yang sejati. Dunia itu semu. Kebahagiaan karena uang banyak semu. Karena uang dalam sesaat bisa hilang.
Uang dalam sesak bisa hilang. Kemarin saya baru konseling dengan satu jemaat Tuhan di Bekasi. Dia pemain saham. Dalam 4 bulan terakhir, loss-nya 400 juta lebih. Hilang begitu saja. Untuk dia fokus kepada Yesus, sehingga itu tidak membuat dia stres. Tapi orang yang gak punya Yesus, kita lihat hari-hari begitu banyak orang yang stres. Saya percaya ketika kita fokus kita kepada Tuhan, balik lagi pada cinta kita yang sebenarnya, ada satu kekuatan kita menghadapi hari-hari kehidupan kita. Saya kemarin membaca berita pemerintah sedang mempertimbangkan untuk tahun 2022 tarif listrik naik untuk semua golongan, termasuk yang subsidi. Yang masih pakai gas melon itu bakal dicabut subsidinya tahun depan. Itu berarti kebutuhan makin meningkat. Apa respon kita? Kita tepuk jidat bilang, aduh Tuhan, atau seperti itu. Kalau saya respon kita, puji Tuhan. Loh kok puji Tuhan Pak? Puji Tuhan, kalau harga naik berarti berkat saya juga akan naik sama Tuhan. Nah, Tuhan janji Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Kalau memang listrik, gas itu keperluan kita, Tuhan akan penuhi. Gak usah bingung dengan harga naik. Banyak kali orang bingung dengan harga naik, tapi dia gak lakukan apa-apa juga, kan konyol begitu. Dia bingung, aduh naik, tapi gak bikin apa-apa. Tiap hari main YouTube, nonton sinetron, gak bikin apa-apa, melakukan hal-hal yang gak produktif. Nah ini juga keliru. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan, kita tetap lakukan. Karena yakinlah apa yang kita lakukan diberkati, disertai Tuhan, menghasilkan sesuatu yang benar-benar jadi berkat buat kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kalau orang ngajak kita janjian di satu tempat dan kita tahu orang itu bukan orang sembarangan, orang itu orang yang bisa dipercaya, pasti kita akan tinggalkan semua kesibukan kita. Kita akan pergi ke tempat yang sudah disepakati. Adakah kita sepakat dengan Tuhan kembali ke Galilea, untuk pergi ke Galilea, balik lagi ke cintamu yang mula-mula sama Tuhan? Nanti di situ kita akan dapat uang, sehingga pada akhirnya kita bisa berkata, aku mau melakukan apa yang Tuhan lakukan, aku mau mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Seperti ketika Tuhan Yesus panggil murid-murid melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia berjalan bersama, hidup bersama dengan Tuhan. Murid-murid mengerjakan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Haleluya. Melakukan seperti yang Kau lakukan, mengerjakan seperti yang Kau kerjakan, mengasihi dan memuliakan-Mu dalam seluruh hidupku. Melakukan seperti yang Kau lakukan, mengerjakan seperti yang Kau kerjakan, mengasihi dan memuliakan-Mu dalam seluruh hidupku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali mau melakukan dan mengerjakan apa yang semula kita lakukan bersama dengan Tuhan. Kalau dulu kita begitu rajin baca, begitu setia berdoa, ayo kita kembali lagi. Jangan biarkan keadaan dunia ini mengalihkan perhatian kita, mengalihkan fokus kita. Sebab itu Tuhan ajak murid-murid itu yang sedang galau ke Galilea. Nanti kita akan lihat minggu depan apa yang Tuhan nyatakan di Galilea. Wow, luar biasa. Yesus ajak ke Galilea. Di sana Tuhan nyatakan sesuatu yang luar biasa, yang menjadi kembali
mereka disegarkan. Kembali Tuhan akan nyatakan visi, Tuhan akan menyatakan tujuan hidup setiap kita. Haleluya. Adakah kita mau kembali kepada kasih yang bola? Adakah kita mau mengikuti ajakan Tuhan untuk bertemu di Galilea? Lalu Bapak Ibu rindu, bolehkah kau mengangkat tangan? Rindukan Tuhan, rindukan kembali kau mengalami kasih yang semula, kegairahan yang semula dengan Tuhan. Haleluya. Apa hamba berdoa buat setiap kamu? Mungkin kondisi pandemi 1 tahun terakhir ini membuat kami kehilangan fokus, membuat kami tidak percaya lagi kepada Tuhan, hilang pengharapan, bahkan kecewa. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu yang kami percaya bukan Tuhan yang mati di kayu salib, tapi Tuhan yang mati dan bangkit dari kematian. Dan sekarang Tuhan menjadi Raja yang berkuasa. Termasuk atas hidup kami Kau berkuasa. Atas bisnis kami Tuhan berkuasa. Atas pekerjaan kami Tuhan berkuasa. Atas keluarga kami Kau berkuasa. Biarlah kami boleh sadar, dan kami boleh mengikuti ajakan untuk kami datang ke Galilea. Nah di sana Tuhan akan menyatakan sesuatu. Datang kembali dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kuatkan umat-Mu Tuhan, hadapi hari-hari yang tidak semakin mudah di depan kami. Tapi kami percaya bersama Tuhan kami mampu. Bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab itu tuntun langkah-langkah kami. Jangan pernah tinggalkan. Terima kasih Tuhan. Puji nama. Teraikan siap kebenaran, sehingga kami boleh menghidupinya dalam keseharian. Terima kasih Allah, nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita